Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang bangkit dari salib kemiskinan. Bangkit dari salib kemiskinan. Mungkin Anda akan berkata, Bu Heni saya nggak miskin. Saya percaya bahwa ini nggak cuma bicara soal sedikit atau banyak harta kita. Tapi Tuhan mau kita bangkit dari salib kemiskinan. Kemiskinan bicara soal roh yang miskin, mental yang miskin. Mari kita lihat kenyataan hidup ini, bahwa hidup kita ini enggak selalu seperti yang kita inginkan. Life doesn't always go the way we want it. True? Saya ingin membahasakan dari sudut pandang orang-orang yang tidak merasa kaya. Yang enggak kaya tuh bingung ngelihat orang-orang yang kaya banget gitu ya. Tahu nggak perasaan mereka tuh gimana? Kok bisa ya ada orang-orang tuh yang kaya meleleh? Dari mana ya duit sebanyak itu tuh gimana bikinnya gitu? Kadang-kadang orang-orang yang nggak kaya banget tuh ngeliat orang kaya tuh frustasi, tau nggak? Gimana sih bisa cari duit sebanyak itu? Ada yang mungkin nggak pernah kerja keras tapi kaya banget dan nggak pernah miskin. Lalu mereka berpikir gini, enak banget ya jadi orang kaya ya, bisa beli apa aja, bisa kemana aja. Bisa beli mobil kayak beli kacang. Tunai lagi. Lah, orang yang gak kaya, beli mobil udah kredit 5 tahun. Lama lagi. Orang kaya gak kaya tuh dari zaman sekolah udah kelihatan. Udah beda sekolahnya, betul gak? Udah beda antar jemputnya, ya kan? Yang ada yang naik mobil merah, ada yang naik mobilnya merah, ya kan? Sepatunya beda, tasnya beda ya. Terus kita tuh kalau ditanya, tinggalnya di mana? Beda daerah udah beda, apalagi ukurannya. Orang tuh kalau punya uang banyak tuh dihormati di mana-mana. Selalu dapat privilege, bahkan dihormati oleh pejabat-pejabat ya. Waktu kita masuk pesawat terbang, orang yang cuma bisa beli tiket ekonomi itu pun udah bandingin sana sini. Orang yang beli bisnis kelas gitu ya, gak pusing mereka gitu ya. Kita lihat enak banget kursinya ya. Saya percaya ini mewakili perasaan banyak orang ya. Ya kaum ekonomi angkat tangan. Saya kan bolak-balik naik pesawat ya. Ya beda kelas sih kalau Ibu Heni belum bisnis kelas ya. Puji Tuhan, yang penting selamat ya kan. Lucu kemarin saya pulang di pesawat, kan turbulence tuh, pesawatnya goyang-goyang. Lucu ada yang bilang gini, sebenarnya saya ketakutan Bu Heni karena goyangnya kuat. Tapi saya ingat ada Bu Heni yang Pak Jojo, aman lah katanya gitu. Ampun deh. Kita waktu masuk pesawat terbang nih ya, kelas bisnis kelas dulu yang kita lewatin, bener gak? Nyakitin hati ya, kenapa nggak pintunya ekonomi aja, bener nggak ya? Kan kalau kita nggak lihat kan kita nggak sedih ya kan? Tapi karena kita selalu ngelewatin bisnis kelas dulu, bisnis kelas ya kan? Kita mulai lihat kanan kiri, tuh orang belagu-belagu banget ya kan? Kaya-kaya banget sih, aduh cuma ke Singapura 1,5 jam aja naik bisnis kelas, heran deh. Sirik gitu ya. Lalu kita mulai lihat, duduknya lebar amat, layar TV-nya gede. Baru duduk udah ditawarin wine, ditawarin jus, soda, bener gak? Lah kita aus nunggu jam makan lama banget di ekonomi ya kan? Ada orang-orang yang hidupnya tuh mengandalkan kasih karunia, gaji tetap bulanan. Itu kalau udah tanggal tua udah mesti ikat pinggang, bener gak? Tapi masalahnya apa? Tagihan mulai datang. Kita kadang-kadang mikir, gimana ya caranya bisa berhenti miskin gitu? Gimana sih caranya supaya bisa kaya kayak di orang tuh gitu ya. Katanya kunci kaya itu harus kerja keras. Lah kuli bangunan kerja lebih keras. Katanya mesti bangun pagi. Lah yang bikin jalan tol bangun lebih pagi. Tapi gak kaya-kaya. Yang bangun siang dan jarang ngantor malah lebih kaya ya. Haleluya. Saya tahu yang Anda rasakan. Jadi orang miskin tuh gak enak. Ada netizen nih di Instagram ngomong gini sama saya. Hidup
ada ujiannya, mau kaya mau miskin. Jadi kalau bisa milih, saya milih kaya aja, dia bilang. Pinter sih, ya, smart. Masalahnya, tidak kaya tuh bukan berarti Tuhan gak cinta. Saya pengen yang ngerasa seperti tadi yang saya ngomongin ya. Pas-pasan, gak kaya-kaya, hidup udah kerja keras, bangun pagi dan semua deh. Tapi kok gak lebih-lebih gitu ya, ngepas aja. Saya ingin kasih tahu bahwa kalau kenyataan di hidup kita adalah salib kita adalah kemiskinan, tidak kaya bukan berarti Tuhan tidak cinta. Yesus sendiri dalam hidupnya, dia tidak mencari kekayaan dunia loh. Anda tahu itu? Saya kasih 3 bukti. Yang pertama, Yesus tidak bangun istana di dunia. Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus itu nggak punya. Kita lihat ya kalau Yesus dibilang ke rumah mertua Petrus, ya, lalu kemana gitu ya. Yesus itu tidak bangun istana di dunia. Kemudian Yesus itu bukan orang yang berlimpah harta, uangnya banyak, ngantongin cash 5 juta kemana-mana, enggak. Terbukti ya, waktu Yesus mau bayar pajak, Yesus itu tuh minta Petrus buka mulut ikan, ingat? Sebab itu disebut ikan Petrus. Ambil koin 4 dirham dalam Matius 17 ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Lihat. Cuma 4 dirham Yesus gak punya. Harus bikin mujizat baru ada duit. Berarti Yesus gak bawa duit banyak. Kemudian yang berikutnya. Nah ini yang menarik. Yesus kan bisa ciptain duit tuh. Benar gak? Dari mulut ikan aja bisa 4 dirham. Kenapa Yesus gak bikin mujizat banyak-banyak supaya duitnya banyak? Kan banyak orang jual mujizat buat kaya. Yesus enggak loh. Luar biasa ya. Yang terakhir. Yesus itu enggak cari murid yang kaya. Menarik sekali dalam Markus 10 dengan judul perikop. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia, jadi ada anak muda lari-lari dengan semangat deketin Yesus. Guru yang baik, apa yang aku harus lakukan supaya aku beroleh kerajaan sorga? Dia bilang gini, dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Menarik bukan? Katanya pendeta suka sama orang kaya. Saya gak bilang saya gak suka orang kaya. Tapi Yesus tidak cari orang kaya. Biasanya kita butuh orang kaya supaya pelayanan itu ada dananya katanya. Tetapi Yesus tidak berusaha cari pengikut yang kaya. Sebagai manusia ini gak masuk akal. Masa orang kaya datang mau ikut Yesus, Yesus malah bilang gini, jualah segala milikmu, berilah kepada orang miskin, supaya kamu beroleh harta di sorga. Ini rahasianya. Kita mati gak bawa apa-apa, tapi taburan kita akan ikut kita sampai ke sorga. Katakan amin. Nah, Yesus bukannya seneng gitu ya, ada orang kaya mau ikut dia. Tapi Yesus malah suruh jual semua hartanya baru ikut Yesus. Menarik ya. Saya percaya Yesus gak tertarik sama kekayaan dunia. 3 ayat ini menjelaskan kepada kita, Yesus tidaklah kaya raya dan Yesus tidak cari harta di dunia. Meskipun hidup kita tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita itu pasti, yaitu gini. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yeremia 29 ayat 11.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bahasa Inggrisnya keren. Plans to prosper you. And plans to give you hope and a future. Ada 3. To prosper artinya membuat hidupmu berlimpah. Yang kedua, to give you hope, memberi engkau harapan. Yang ketiga, memberikan kepadamu future, masa depan. Saya percaya bahwa kata prosper yang selalu diidentifikasikan bahwa kita akan menjadi kaya berlimpah-limpah, tidaklah demikian. Saya kasih contoh hidup saya. Saya dan suami ini tidak kaya raya. I can say that, oke? Apakah kami kaya? Kami tidak miskin. Kami menikmati kelimpahan. Banyak hal yang kami tidak perlu punya uang untuk melakukan itu, tapi Tuhan berikan kasih karunia. Tuhan itu sangat peduli sama kita. You have to know that. Kemarin di bandara, suami saya lapar. Lalu kami mendekat ke Biceng Hiang. Ya, pikiran ngegadoin itu deh buat nahan lapar kan ya, manis-manis daging. Kemudian saya ngelongok harganya, mahal amat sekilo $66 kata saya. Pelit amat Bu Eni ya. Terus tapi saya tahu suami saya suka, saya bilang setengah kilo aja ya saya. Oke dia bilang. Terus saya bilang gini, nggak usah beli oleh-oleh Biceng Hiang deh ya, mahal amat saya bilang gitu. Dia bilang iya nggak usah, nggak apa-apa, beli aja setengah kilo buat dia makan aja gitu. Saya juga lapar, saya nyomot 2 biji. Nah kemudian kami baru melangkah keluar dari Biceng Hiang, tiba-tiba ketemu seorang ibu yang kenal kami. Hei senang banget ketemu Bu Heni, dia bilang gitu. Saya juga lebih senang ketemu dia. Dia lagi nenteng Biceng Hiang 2 dus kecil. Terus dia bilang gini, ini buat Bu Heni aja deh, saya beli lagi. Haleluya. Bisa beliin mama saya. Jadi saya teng-teng. Saya bilang, aduh Bu makasih banyak. Udah mau nangis saya. Tuhan tuh baik banget sih. Baru mikir Biceng Hiang mahal, udah dikasih orang. Ajaib gak? Yang lebih bikin bahagia, diamplopin guys. Itu utang kartu kredit seminggu lumayan bisa kebayar kayaknya ya. Saya kasih tahu, Tuhan itu sangat pemikir. Tuhan itu very detail. He knows what you need. Saya gak punya duit kalau disuruh ke Eropa, gak punya. Beneran. Tetapi saya udah ke Eropa 2 kali. Kumaha eta? Gimana caranya? Diundang khotbah bos. Nah kalau gitu jadi pendeta aja, enak aja lu. Gak panggilan mah jangan. Amen. Saya tuh dulu mati-matian gak mau jadi pendeta, lari dari panggilan. Kenapa? Karena saya tahu ayat yang berkata gini, seorang guru dituntut lebih. Pengajar firman Tuhan dituntut lebih sama Tuhan. Saya takut. Kalau gak disuruh Tuhan jangan buka gereja deh. Saya lihat tangan Tuhan itu setia, menyertai. Kita tuh gak perlu kaya raya buat berlimpah. Jadi saya ngerti ayat ini. Plans to prosper you. Kalau kita mau bangkit dari salib kemiskinan, ya. Sekali lagi saya bilang gini, kaya atau miskin bukan soal jumlah harta yang kita punya, tapi sikap hati kita. Saya menemukan banyak orang kaya yang mentalnya sangat miskin. Kalau kita mau bangkit dari salib kemiskinan, kita harus merubah cara pikir kita, mindset kita. Saya mau katakan ini, buat yang merasa tidak kaya. Lahir miskin itu bukan pilihan, tapi mati miskin adalah keputusan. Pertanyaan saya, ukuran miskin itu apa? Tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, tidak bisa sekolah, tidak punya sepatu. Mari kita lihat Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemiskinan itu apa? Seseorang dikatakan miskin menurut BPS kalau mereka tidak mampu memenuhi
kebutuhan dasar mereka dalam 1 bulan. Penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan sendiri itu adalah nilai rupiah untuk pengeluaran minimum bulanan untuk kebutuhan dasar. Contoh, sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Ya, kebutuhan makanan ataupun non makanan. Nah, kalau kita masih bisa memenuhi kebutuhan minimum, kebutuhan pokok bulanan keluarga, kita tidak miskin. Nah, seringkali orang ngukur kemiskinan di bawah itu, bahwa gini, kalau nggak bisa beli mobil, gue miskin. Kalau nggak bisa punya rumah, gue miskin. Kalau bisa ngontrak pun, Anda tidak miskin. Mengerti maksud saya? Jadi jangan merasa miskin kalau Anda masih bisa makan. Bukan urusan makan apa, bisa makan. Bisa sekolahin anak. Bisa punya atap di atas kepalamu. Bisa punya pakaian biarpun cuma 3. Anda tidak miskin. Alasan kenapa orang tinggal dalam kemiskinan, ini penting. 3 hal. Yang pertama, orang miskin bukan karena tidak punya ladang, tapi karena malas. Orang yang malas sangat susah berubah. Amsal 24 ayat 30. Sama-sama baca. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan tombaknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Orang yang malas itu sebenarnya mereka bukan gak punya kerjaan. Orang yang malas bukan tidak punya kesempatan. Orang yang malas itu bukan mereka gak punya ladang untuk dikerjakan. Tapi kemalasan mereka membuat mereka miskin. Banyak orang yang dimodalin orang tua tapi tidak mau berusaha. Mengandalkan kekayaan orang tua, dia pikir gini, ya pegawai aja yang jalanin. Sepanjang sejarah saya hidup, kalau bukan owner yang ngejalanin susah. Ngandalin orang itu sulit, kecuali orang itu benar-benar sudah sangat-sangat loyal dan sangat-sangat teruji. Percuma kita punya harta yang banyak, kalau kita malas pada akhirnya semua akan habis.